Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 5 Mei 2023 dalam pekan keempat Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pokok kebebasan dan keselamatan kami. Engkau telah menggenapi janji keselamatan melalui kebangkitan Putramu terkasih. Semoga dengan perlindungan-Mu, kami tetap memelihara anugerah-Mu di dunia dan memperoleh kurnia-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 26 sampai dengan ayat 33. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Demikianlah sabda Tuhan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Anakkulah engkau. Pada hari
Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau pada hari ini, engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau pada hari ini, engkau telah kuperanakan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Mewariskan iman. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, sebagai saksi yang mengalami langsung perjalanan hidup bersama Yesus,
baik dalam suka maupun dalam duka. Perjumpaan Paulus dengan orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi di Antiokhia tidak disia-siakan oleh Paulus untuk mewartakan kabar kegembiraan. Apa yang diwartakannya? Yaitu sebuah sejarah karya keselamatan yang dianugerahkan Allah sendiri kepada bangsa Israel. Untuk apa? Adalah agar bangsa Israel tidak lupa, atau dalam bahasa sederhana, tercabut akar imannya sebagai bangsa yang diselamatkan, sebagai bangsa yang terpilih. Paulus sendiri yang semula tidak percaya akan kebangkitan Yesus, kemudian menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus kepada dunia. Kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah akhir dari karya Allah atas dunia ini, karena Allah telah membangkitkan Dia. Peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sudah dibicarakan oleh para nabi, kalau kita tengok dalam Perjanjian Lama. Dan Allah telah menggenapi janjinya melalui peristiwa itu. Selama beberapa waktu setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia sejak dulu, dari Galilea ke Yerusalem. Maka orang-orang yang dijumpainya itulah sebagai saksi kebangkitannya. Yang ingin disampaikan adalah bagaimana masalah menceritakan sejarah itu menjadi hal yang sangat penting, apalagi menceritakan sejarah keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Hal yang sederhana, kita sangat bisa membayangkan jika kita kehilangan cerita tentang sejarah perjalanan bangsa ini, atau kita kehilangan cerita tentang sejarah keluarga atau sejarah lainnya. Apalagi kita kehilangan sejarah tentang keselamatan umat manusia. Maka bagi kita menceritakan sejarah keselamatan yang adalah sejarah perjalanan iman menjadi sebuah kewajiban bagi murid-murid Yesus. Mari kita refleksi sebuah pesan dari Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo tentang pewartaan. Bagaimana kehidupan gereja jika pewartaan itu tidak berjalan? Apakah bisa terhindar kita semua dari kegiatan pewartaan? Tentu saja tidak. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, Paulus pada zamannya menceritakan sejarah penyelamatan yang dilakukan Allah untuk umat Israel. Maka, apakah kita saat ini, di zaman kita ini, juga seperti Paulus, terus berupaya menceritakan sejarah iman itu kepada generasi muda kita? Tentu harapannya adalah bahwa kemudian iman generasi penerus kita semakin bertumbuh. Mereka-mereka itulah generasi-generasi penerus gereja. Mereka-mereka itulah generasi-generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai generasi penerus kita yang adalah para kaum muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mengikuti Yesus tanpa bisa mengenalnya dengan baik. Sebagai contohnya, Thomas Rasul, yang sehari-hari juga bersama Yesus, masih memiliki cara berpikir yang kurang klop dengan Yesus. Ia punya pemikiran yang logis. Thomas memiliki pemikiran yang sistematis. Baginya, orang harus tahu tujuan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah. Tetapi ketika berhadapan dengan Yesus, cara berpikirnya tidaklah klop. Yesus bilang, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas, "Loh, kami ini kan gak tahu kemana dikau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas melihat tujuan sebagai posisi hasil akhir, sedangkan Yesus tidak menawarkan tujuan sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses untuk menjadi, sehingga memungkinkan orang terus bergerak untuk mengejar mana yang paling baik baginya dalam memaknai hidup, dan kemudian dalam memuliakan Allah, dalam mengabdi kepada Tuhan. Yesus bukan hanya menyampaikan kebenaran dari Allah, namun Ia sendiri adalah kebenaran. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dengan perkataannya itu,
Yesus hendak menegaskan bahwa Ia sendiri adalah jalan. Ia sendiri adalah kebenaran dan hidup itu. Melalui perkataannya ini, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Apa jaminannya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Itulah jaminan yang sungguh luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Ia telah menyediakan tempat bagi kita semua di rumah Bapa. Maka rupa-rupanya mengikuti Yesus begitu saja tidaklah cukup. Thomas masih belum mengerti dan belum mengenal betul siapa Yesus dalam hidupnya. Yesus tahu bahwa Thomas belum mengenal identitasnya sehingga Yesus dengan tegas menyingkapkan jati dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Mengikuti Yesus tanpa mengenalnya secara benar akan membuat kita berpaling. Tak kalah tantangan pada saat problematika hidup hadir sehingga langkah-langkah kaki terasa berat dan merasa sendirian. Pengenalan yang mendalam akan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup akan mengantarkan kita pada iman yang mendalam, akan mengantarkan kita pada penyertaan Tuhan saat melalui lika-liku kehidupan kita. Jalan yang benar tidak diartikan kemudian jalan yang lurus atau mulus. Jalan yang benar bisa berupa jalan yang penuh tantangan dan cobaan. Tetapi karena kita berjalan bersama Yesus yang adalah Sang Kebenaran, maka semua dapat dilalui secara mengagumkan. Dan pada akhirnya kita sampai pada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Ibu bapa dan saudaraku, semoga hati kudus Yesus menuntun kita setiap hari bersama keluarga kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah langkah hidup kami, dan semoga terang sabda-Mu menerangi langkah kami setiap hari, agar tetap setia mengikutimu. Semoga kami tidak gelisah, semoga kami tidak takut akan hidup kami di dunia ini, karena Engkau pasti melindungi kami. Kami percaya Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.